Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sama-sama. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Silakan kawan, kita mulai. Selesai. Bisa pada diri kita. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sehat semua? Karena sudah siang, kita coba briefing dulu ya. Biar semangat ya. Kamu kan sudah kenyang kan? Sudah makan? Ya, sudah kenyang. Jadi biar tidak ngantuk, kita coba dulu. Silakan berdiri. Ayo bergerak. Oke, kita kembali lagi untuk materi pelayanan praktikal hari ini. Kita membahas tentang kelola emosi. Tahu apa itu emosi? Tahu. Oke, coba di sini ada sebuah cerita. Nanti kamu silahkan cari emosi apa yang tergambar dari cerita itu, ya. Ini ceritanya. Risa menatap papan pengumuman sekolah dengan napas tertekan. Hari ini adalah pengumuman hasil seleksi anggota inti grup jurnalistik yang sangat ia idam-idamkan sejak SMP. Baginya, klub itu adalah segalanya. Pintu gerbang menuju impian menjadi jurnalis. Di sebelahnya, Dion, teman sebangkunya yang juga ikut seleksi, tersenyum lebar. Santai, Riz, namanya pasti ada. Risa mengangguk kaku. Keinginan untuk melihat hasilnya berbenturan dengan rasa cemas yang luar biasa. Tiba-tiba, kerumunan siswa mulai berdesak-desakan. Risa dan Dion ikut maju. Saat matanya menyapu lembar pengumuman yang dicetak tebal itu, jantung Risa terasa berhenti. Ia menemukan nama Dion di urutan ketiga, diikuti deret nama teman-teman lainnya. Tetapi tidak ada nama Risa. Dia membaca daftar itu 2 kali, 3 kali, tetapi tetap tidak ada. Oke. Seketika rasa marah yang membakar langsung menyambar dadanya. Ini tidak adil. Ia yang paling sering mengirim tulisan, ia yang paling aktif dalam saat wawancara. Bagaimana, Riz? Kamu di mana? Tanya Dion. Suaranya penuh antusiasme. Risa tidak menjawab. Matanya tertuju pada satu nama di urutan kelima, Clara. Clara yang terkenal suka menjiplak ide dan hanya ikut-ikutan. Rasa marah itu berubah menjadi kesal yang menusuk. Ia merasa dikhianati oleh sistem, oleh penguji, dan oleh nasib. Ia berbalik dari papan itu, bahunya tegak. Aku tidak lolos, ucap Risa datar. Berusaha keras menyembunyikan getaran suaranya. Hah, serius? Kok bisa? Dion tampak terkejut. Tunggu, aku lihat lagi. Sudah, tidak usah. Bisa memotongnya tajam. Ia tidak ingin Dion atau siapapun melihat betapa hancurnya ia. Aku harus pergi. Risa berjalan cepat, menembus koridor yang ramai, mengabaikan panggilan Dion. Ia mencari tempat sepi,
berakhir di tangga darurat belakang sekolah. Di sana sendirian, Risa akhirnya membiarkan dirinya roboh. Air mata yang ia tahan sejak tadi tumpah tanpa bisa dikontrol. Rasa sedih menghantamnya seperti ombak. Ia merasa gagal, tidak berharga, dan kecewa pada dirinya sendiri. Semua usahanya sia-sia. Mungkin aku memang tidak berbakat. Mungkin impian ini terlalu besar untukku, pikirnya sambil terisak. Ia menyeka air matanya dengan kasar, berusaha menenangkan napas. Saat Risa sedang berusaha menenangkan diri, sebuah suara pelan memanggil namanya. Risa, ia mendongak. Di sana berdiri Pak Andre, pembina klub jurnalistik. Wajah Pak Andre tampak serius. Ini ada surat untukmu, kata Pak Andre, menyerahkan sebuah amplop yang tertutup. Kami tahu ini berat. Kamu memang tidak lolos sebagai anggota ITI. Rasa sedih Risa kembali memuncak. Tapi Pak Andre melanjutkan, nada suaranya berubah hangat. Kami memutuskan untuk menciptakan posisi baru khusus untukmu. Staf khusus pengembangan konten. Tugasmu bukan hanya meliput, tapi melatih anggota lain dan mengembangkan genre baru di majalah sekolah. Kamu terlalu berbakat untuk hanya menjadi anggota biasa. Hanya untuk menjadi anggota biasa, Risa. Tulisanmu unik, tapi kamu butuh pengalaman kepemimpinan dan belajar mengelola tim. Risa terpaku. Ia menatap amplop itu lalu menatap Pak Andre. Posisi staf khusus, Pak Andre tersenyum. Angka 0 di daftar pengumuman bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu pindah ke level yang lebih tinggi. Tiba-tiba, rasa senang yang murni dan bergejolak menyelimuti Risa. Bukan senang karena lolos, tapi senang karena dilihat dan dihargai dengan cara yang tidak terduga. Semua amarah, kesal, dan kesedihan beberapa menit yang lalu mencair. Matanya kembali basah, kali ini karena kelegaan dan rasa syukur yang luar biasa. Ia memegang amplop itu erat-erat. Ia mungkin tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Pengakuan atas keahliannya dan jalur baru menuju impiannya. Terima kasih Pak, bisik Risa. Suaranya serak tapi penuh kebahagiaan. Ia menyadari terkadang penolakan terbesar justru adalah pengalihan terbaik menuju takdir yang besar. Oke. Dari cerita panjang tadi, apa emosi yang terkandung di dalamnya? Ada rasa sedih, terus ada bahagia, terus ada kesal, terus kecewa, terus apalagi dari cerita dari awal sampai akhir tadi. Apa emosi yang dirasakan Risa dari awal? Bisa, terus cemas, terus marah, ya. Di situ konflik di cerita itu sangat banyak emosi-emosi yang digambarkan oleh Risa. Ya. Jadi itu tentang emosi seperti rasa marah, yang rasa cemas, kecewa, sedih, sampai akhirnya dia merasa senang, merasa bahagia seperti itu dengan dia akhirnya mendapatkan posisi yang baru seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari emosi. Apa emosi itu? Jadi emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu seperti senang, sedih, marah, atau misalnya takut. Kemudian di sini ada konsep pembelajaran sel atau social emotional learning.
Jadi apa sih konsep pembelajaran sel itu? Dia adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan tepat dan bertanggung jawab. Itu untuk konsep pembelajaran sel. Nah, dalam konsep pembelajaran sel itu terjadi dari 5 komponen atau 5 unsur. Yang pertama adalah self awareness atau menyadari diri. Jadi menyadari diri itu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam suatu situasi. Misalnya saya bisa mengenali emosi, oh saya lagi marah, oh saya lagi merasa takut, oh misalnya saya lagi sedih. Kamu bisa mengenali itu. Oke, kemudian ada self management atau mengelola diri. Jadi kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Misalnya kalau situasinya seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Kalau situasinya seperti itu, mungkin perilakunya lain dengan yang pertama. Oke, kemudian ada responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika sudah membuat pilihan, berarti harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Kemudian relationship skill atau keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Yang terakhir ada social awareness atau kepedulian sosial. Jadi kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dengan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, ini ada 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial. Ada empati, ada mindfulness atau pemahaman, ada compassion atau bela diri, dan critical inquiry. Empati itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki untuk memahami murid dalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial. Jadi ada kognitif empati, ada emosional empati, ada actionable empati. Jadi bisa berempati terhadap orang lain. Oke, kemudian di situ ada mindfulness, merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi ataupun tanpa menghakimi diri sendiri. Ada yang pertama pakai fokus nafas sambil merasakan kontak dengan tanah. Jadi tahapan kalau misalnya berdiri, duduk, hembuskan nafas, gitu ya. Kalau misalnya kita merasakan emosi, kemudian mengingat apa tujuan atau niat positif di awal aktivitas. Kalau misalnya kamu merasa pagi-pagi lah sudah emosi, kamu lihat tujuan awalnya sekolah apa seperti itu ya, biar kita kembali bagus lagi. Kemudian ada teknik aware, sadar dan akui apa yang sedang dilakukan atau dipikirkan. Jadi ada tahapannya amati yang terjadi, kemudian menyadari ke diri kita sendiri. Kemudian ada compassion atau bela rasa. Jadi seorang individu dapat membatasi perasaannya terhadap orang lain. Ketika kamu ada situasi kelahiran misalnya ya, yang ini sudah ribut dengan yang itu, kadang-kadang kita tidak perlu untuk ikut ke dalamnya. Jadi atau kalau misalnya ada kejadian apa di luar seperti itu, kita tidak usah yang ikut sampai memperjuangkan dia sampai sebetulnya ya. Jadi ada tempat-tempat kapan kita bisa peduli dengan orang, ada yang jangan sampai terlalu peduli juga. Oke, kemudian empati, kemampuan individu untuk memahami perspektif orang lain. Di situ ada caring, simpati, toleransi, dan adjustment.
Kemudian critical inquiry adalah bagian dari yang berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif, dan mencari pemahaman lebih komprehensif. Kemudian ini adalah pengendalian diri dengan rumus tanya. Jadi di emosi itu, ketika kita menghadapkan satu emosi, ada yang namanya roda pilihan, ya. Roda pilihan ini gambar aja. Jadi ketika ada roda pilihan, ada pilihannya apa yang harus kamu pilih ketika menghadapi situasi tertentu. Ada misalnya meminta maaf. Kemudian ada yang berjalan jauh. Jadi ketika kita merasa emosi terhadap orang, misalnya Lipi, misalnya Mary merasa kesal dengan Lipi. Jadi kalau didekati dia bisa marah, dia untuk meredamkan marahnya dia menjauh dari Lipi agar emosi itu reda. Bukan emosinya ditahan, tetapi bagaimana kita bisa melepaskannya dengan cara lain. Atau misalnya dengan hitung sampai 10. Jadi ketika mau marah, kamu hitung 1, 2, sampai 10, akhirnya amarahnya reda, seperti itu. Kadang kan kita dalam situasi kelas ada ya yang merasa ada yang suka main-main, ya lihatnya mungkin teman kita bercanda, tapi kita kadang tidak dengan dalam kondisi yang fit untuk bercanda, misalnya seperti itu. Jadi merasa marah, kamu merasa hitung sampai 10 dulu, dijeda dulu, baru melakukan kegiatan lainnya sehingga amarahnya bisa turun lagi. Oke, di situ ada rumus pengendalian tanya. Terima dulu. Terima, tarik nafas dalam. Ya, emosinya jangan ditolak karena kalau semakin ditolak udah semakin tersisa. Kemudian amati. Ya. Lihat orang yang emosi itu. Kemudian nikmati, duduk diam dan tenang. Yakini bahwa kamu hebat dan kamu bisa. Jadi tahan seperti itu, ya. Kemudian setelah semuanya terkendali, kamu bisa ngomong apa sih yang kamu mau, seperti itu. Ini rumusnya. Jadi kalau ketika emosi langsung bertindak, hasilnya akan lain. Ketika emosi dijeda lalu bertindak. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana kita bisa mengendalikan emosi secara efektif. Itu penting untuk menjalani kehidupan yang sehat dan seimbang. Karena emosi mempengaruhi pemikiran dan perilaku, mencegah tindakan impulsif, serta membangun hubungan yang baik dan stabil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba untuk bermain peran. Siapa yang mau? Siapa yang main bermain peran? Ayo. Yang ini, yang pertama. Yang jadi gurunya siapa? Gurunya tadi nanti itu apa? Melerai aja, mengamati aja. Mau? Astaga Gina, akhirnya kamu datang juga. Ini sudah jam 8. Males dan Joyce, jangan tenang gitu. Tugasnya kan belum pagi besok. Belum masuk pagi bagaimana? Presentasinya jam 8. Model 3 dimensinya memang sudah aku rangkai. Tapi laporan pendahuluan yang jadi bagianku belum selesai 100%. Mana filenya? Oh, yang itu baru 70% sih. Soalnya aku ketiduran habis main game. 70%? Kata-katanya berantakan begini. Data yang aku kirim sudah lengkap. Kenapa kamu malah salah masukkan sumber? Aku sudah susah payah begadang dan kamu malah santai main game. Aku gak habis pikir sama kamu. Ya ampun Joyce, jangan ngegas gitu dong. Kan bisa dibetulin sekarang.
Gak bisa. Kamu cuma gak peduli. Aku yang selalu repot. Aku yang selalu nanggung semua. Kalau kita dapat nilai jelek itu gara-gara sikapmu yang seenaknya. Aku capek. Kan? Oke. Dari agregat ini apa yang bisa diambil pelajarannya? Tidak boleh coba. Nah, maksudnya dari segi emosi tadi kelihatan nggak? Kelihatan. Apa emosi yang disampaikan? Marah, terus kesal, terus kecewa ya dia keluar. Dan tadi saya disampaikan dulunya ya. Jadi untuk lainnya. Ya jadi itu yang dirasakan oleh Joyce karena temannya menunda pekerjaannya. Jadi marah-marah seperti itu ya. Oke, kita kasih aplaus dulu buat temannya. Oke, kita coba satu lagi. Jadi aku butuh kita bicara serius. Aku tahu kamu sudah datang. Terima kasih, tapi jujur aku merasa sangat cemas dan frustasi saat melihat laporan ini masih 70% dan data sebelumnya salah. Kita besok dan aku takut kita gagal. Maaf ya, aku memang menuduh aku jadi akan langsung perbaiki. Aku mengerti kalau telah. Aku mengerti kalau lelah, tapi tolong misalkan kita fokus daripada aku marah, aku mau kita cari solusi. Aku butuh bantuanmu. Gimana kalau begini aku fokus pada revisi presentasi di laptop dan kamu sekarang juga fokus memperbaiki data sumber dan 30% laporan, sisanya aku akan bantu koreksi saat kamu selesai. Kita ambil istirahat 10 menit jam 9. Oke? Oke, Dian, aku janji 30 menit lagi akan selesaikan bagianku. Kita bisa kok. Oke, apa yang bisa dilihat dari yang ini? Nanti marahnya, Bu. Dari marahnya, terus Nanti emosinya. emosinya belum tidak terang kelihatan ya. Karena yang di awal memang emosinya dia dibuat keluar ya. Jadi untuk yang kedua dia karena tadi emosnya nggak kurang kelihatan mungkin ya. Jadi ketika dia mau marah dia menjeda sebentar, dia berpikir, dia pakai bahasanya yang agak bagus, yang tertata sehingga hasilnya tidak seperti orang marah-marah. Oke, padahal situasinya sama, situasinya sama. Jadi dengan dia ada jeda tadi, dia bisa mengatur dan mengelola emosinya, hasilnya lain. Seperti flat tidak ada emosinya. Yang tadi ada ya emosinya ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang sudah berani. Itu pengaplikasiannya ya. Jadi ketika ada kalau ada teman yang marah atau teman yang kelahi, ketika kita menanggapinya dengan baik, taruhlah kita seperti teknik tadi ya, dijeda sebentar, dan sebentar, hasilnya apa yang dikeluarkan itu bisa lebih baik dan masalah itu bisa terselesaikan. Yang tadi selesaikan, tugasnya bisa sama-sama dikerjakan, dibagi, dan emosinya tidak terlalu muncul, tidak terlalu marahnya mungkin tidak terlalu kuat seperti itu ya. Kalau yang pertama tadi solusinya tidak terselesaikan karena sudah marah-marah duluan. Oke, itu tadi untuk materi kita tentang emosi ya. Jadi untuk kalau misalnya kalian ada masalah dan lain sebagainya bisa dilanjut di kegiatan selanjutnya.
Sekali lagi Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya tentang emosi? Tidak ada. Sudah mengerti ya bagaimana kita untuk mengelola emosi kita. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih untuk siang hari ini. Tetap semangat Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.